Bab 5601. Saat Charlie kembali ke Thomson, Jacob sedang berdebat dengan Elaine. Begitu dia memasuki pintu dengan silinder yang menyimpan potret Meng Changsheng. Dia mendengar Jacob mengeluh, "Kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa setiap hari. Kamu bahkan tidak memasak sarapan, jangan memasak jika kamu tidak memasak. Tapi kamu memesan terlalu banyak, tidak apa-apa memesan satu porsi. Ketika kamu kenyang setelah kamu memesan, kamu bahkan tidak memberiku sisa. Aku masih terburu-buru untuk pergi ke asosiasi. Kamu tidak bisa membiarkanku kelaparan." Elaine berkata dengan percaya diri dan sepenuhnya, "Apakah kamu tidak mendengarnya? Lakukan sendiri, punya cukup makanan dan pakaian, kenapa kamu tidak bangun pagi dan memasak untukku? Itu ide yang bagus untuk memintaku memasak untukmu. Selain itu, tidak ada biaya untuk memesan makanan. Jika Anda memberi saya 180.000 uang saku sebulan, saya jelas akan mengatur 3 kali makan sehari untuk Anda." Jacob berkata dengan marah, "Kamu benar-benar kehilangan uang." Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar. Saat dia meninggalkan ruang tamu, dia melihat Charlie masuk. Dan bertanya dengan cepat, "Menantu yang baik, mengapa kamu kembali begitu cepat?" Charlie tersenyum dan berkata, "Urusan klien hampir selesai, jadi aku bergegas kembali." Mengatakan bahwa Charlie mengambil inisiatif untuk bertanya padanya. "Ngomong-ngomong, Ayah, bagaimana rencana pameran kaligrafi dan lukisan asosiasimu? Masih dalam persiapan? Departemen Budaya Aurus Hill kami juga sangat mendukung. Banyak bantuan datang, anggota asosiasi juga menemukan beberapa lukisan bagus. Dan sekarang jumlah pameran yang telah diselesaikan sudah lebih dari 300 buah." Charlie berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, kenapa kamu terlihat sedih?" Jacob berkata dengan tertekan, "Aku khawatir karena semua orang bisa menemukan karya bagus, tapi aku tidak bisa menemukannya. Mereka sudah lama berkecimpung di industri ini, dan mereka tahu lebih banyak. Beberapa kolektor dapat meminjam beberapa karya untuk berpartisipasi dalam pameran jika mereka mengatakan sesuatu yang baik. Mataku menjadi gelap, dan aku tidak tahu harus meminjam dari siapa. Saya pergi ke Ervin sebelumnya, dan dia tidak main-main dengan kaligrafi dan lukisan sekarang. Dan berkonsentrasi pada bisnis penyembelihan rakyat. Sepotong kayu patah dia jual beberapa juta. Dia sekarang lebih kecanduan uang daripada ibumu, selain dia, aku tidak tahu cara lain." Berbicara tentang ini, Yakub mengeluh dengan ekspresi tidak senang. "Hal yang paling dibenci adalah sebagai anggota asosiasi. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Tidak apa-apa, setiap kali mereka menemukan pekerjaan, itu seperti kesepakatan. Mereka ingin saya mengomentarinya. Banyak di antaranya adalah karya pelukis dari Aurus Hill School of Painting di akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Tapi sekolah seni lukis Aurus Hill tidak terkenal. Dan saya bahkan tidak tahu siapa tokoh perwakilan mereka. Banyak lelucon dibuat satu demi satu." Elaine keluar dari ruang makan saat ini, dan berkata dengan mengejek, "Yakub, jika kamu memintaku untuk mengatakan bahwa kamu tidak memiliki pengetahuan diri. Anda tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik, jadi Anda berani memasuki ruang makan dengan wajah tenang. Asosiasi kaligrafi dan lukisan, bukankah ini hanya tipuan standar bagi mereka untuk memilikimu? Dulu, saat kita bermain bersama, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kamu adalah ahli palsu. Sekarang kamu adalah ahli palsu untuk keluar dan berkomentar. Aneh kalau kamu tidak membocorkan apapun." Yakub ditusuk. Dia memberinya pandangan kosong, dan berkata dengan marah, "Elaine, saya sedang berbicara dengan menantu saya yang baik. Ada apa denganmu? Apakah kamu kenyang?" Elaine melengkungkan bibirnya, "Ya, aku kenyang. Ada apa? Apakah Anda punya pendapat?" Jacob melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Terlalu membosankan untuk tinggal, aku tidak repot-repot berbicara denganmu." Elaine mencibir dengan jijik, "Bukankah kamu malas? Tidak masalah bagiku. Tapi posisi Anda sebagai wakil presiden eksekutif mungkin tidak lama, mengapa orang-orang meminta komentar Anda? Pasti karena semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang ahli palsu. Dan mereka ingin mengungkapkan warna aslimu dengan cepat." Wajah Jacob semakin jelek, dia buru-buru menarik baju Charlie, dan berbisik,
Menantu yang baik, mari kita bicara di luar. Charlie mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti Jacob ke halaman. Jacob berkata kepada Charlie dengan wajah sedih, menantu yang baik, situasi ayah saat ini benar-benar agak pasif. Sekarang ada banyak gosip di asosiasi, dan banyak orang mengatakan bahwa saya tidak memiliki bakat nyata dan dapat menjadi wakil presiden eksekutif dari orang kedua ini. Itu semua didukung oleh Ketua Pei, mengatakan bahwa saya adalah orang yang terkait. Sekarang bahkan dia juga sangat pasif. Saat dia mengatakan itu, Jacob merendahkan suaranya dan melanjutkan, Presiden Pei memintaku makan kemarin. Dan memerintahkanku beberapa kata dengan cara yang samar, yang berarti bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang meminta nasihat darinya. Dan semua orang ingin memakzulkan saya. Jika aku tidak bisa menemukan apapun, sangat sulit untuk meyakinkan semua orang. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ayah, ini mudah ditangani. Lukisannya banyak sekali, dan kebetulan asosiasi lukis dan kaligrafi kalian akan mengadakan pameran lukisan dan kaligrafi. Jadi saya bertanya kepada seseorang apakah dia bisa meminjamkan Anda beberapa lukisan. Mendengar ini, Jacob bertanya dengan semangat, menantu yang baik, apa yang dikatakan klienmu? Apakah dia ingin meminjamkan kita? Charlie berkata, klien saya memiliki status khusus, dan banyak dari koleksinya tidak nyaman untuk dipamerkan. Tapi dia masih sangat tertarik. Mengetahui bahwa ayah mertua saya akan mengadakan pameran seni. Dia secara khusus mengeluarkan sebuah lukisan dan meminta saya untuk menyumbangkannya ke pameran lukisan dan kaligrafi ini. Setelah berbicara, Charlie menyerahkan tabung lukisan di tangannya kepada Jacob. Tanya Jacob heran, mau mendonasikan lukisan ke pameran kaligrafi dan lukisan. Lukisan apa itu? Charlie berkata dengan santai, entahlah, lukisan ini cukup misterius. Tidak ada tanda tangan penulis, tidak ada stempel, hanya ada satu paragraf yang disebutkan di atasnya. Buka dan lihatlah. Jacob sangat gembira, dengan cepat mengambil gulungan itu, dan mengeluarkan potret Meng Changsheng darinya. Terlepas dari pergi ke ruangan untuk melihat-lihat. Jacob langsung membuka gulungan lukisan itu, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan takjub. Luar biasa, lukisan ini sangat bagus. Bab 5602. Charlie mengangkat alisnya dan bertanya ingin tahu. Ayah, bagaimana menurutmu? Ngomong-ngomong soal lukisan ini, apa bagusnya? Jacob mendecakkan bibirnya dan berkata, jika kamu ingin aku mengatakannya, aku benar-benar tidak bisa memastikannya. Tapi menurutku keterampilan melukis lukisan ini sangat bagus, realistis. Dan ini jelas merupakan realisme yang jarang terlihat di bidang seni lukis Tiongkok. Soalnya, lelaki tua itu memintanya untuk menggambarnya, sepertinya itu benar-benar nyata. Dan lelaki tua ini sangat enggan berdiri di atas batu besar ini. Aku tidak tahu apa yang kumaksud. Tapi lukisannya sangat bagus. Charlie sedikit tercengang, tetapi dia tidak menyangka komentar lelaki tua itu begitu membumi. Jika Meng Changsheng mendengar ini, tidak peduli seberapa kuat hati taunya, dia akan tersinggung. Cukup. Saat ini, Jacob melihat kata-kata di lukisan itu, dan berkata di mulutnya. Meng Seng, bergaya Changming, dari Chang'an, lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia berkata, aduh fesuk, lelaki tua dalam lukisan ini berasal dari dinasti Tang. Apakah itu berarti lukisan ini juga dilukis oleh orang-orang dari dinasti Tang? Charlie tersenyum dan berkata, mungkin, tapi artis itu tidak meninggalkan nama dan waktunya. Jadi kamu bisa memperlakukannya seperti lukisan dari dinasti Tang. Yakub berseri-seri dengan sukacita, dan berseru. Para pelukis dinasti Tang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Dan lukisan mereka masih sangat bagus. Kalau ini dibawa ke pameran kaligrafi dan lukisan, bagaimana? Charlie mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Poin utamanya adalah tidak ada tanda tangan pada lukisan ini. Bahkan jika itu adalah lukisan karya pelukis dinasti Tang, tidak mungkin menemukan pencipta sebenarnya. Lukisan semacam ini sulit dijual dengan harga di pasar kaligrafi dan lukisan. Itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah. Jacob berkata, apapun dia, lukisan itu bagus dan berasal dari dinasti Tang.
Tinjauan kinerja selesai. Setelah itu, dia segera bertanya kepada Charlie, "Menantu yang baik, lalu saya akan mengambil lukisan ini." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jika ada yang bertanya tentang lukisan ini, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membelinya dari seseorang yang kamu tidak dapat mengingat wajahnya dengan jelas. Mengenai proses mengambil kebocoran, Anda dapat memberikan imajinasi Anda sepenuhnya. Bual dan bicara sesukamu, selama kamu tidak menyimpang dari ide sentral. Tidak ada yang salah dengan menyombongkan diri." Yakub bertanya dengan heran, "Menantu yang baik, saya hanya akan mengatakan bahwa itu diberikan oleh teman saya. Atau itu koleksi saya sendiri. Bukankah itu lebih menyelamatkan muka?" Charlie berkata dengan serius, "Ayah, orang lain tidak tahu lukisan ini. Klien saya mengenalinya. Jika orang mengetahui bahwa Anda membual tentang lukisan mereka, mereka mungkin akan menyalahkan saya. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, mereka akan tahu bahwa kami melindungi privasi mereka. Tidak menempelkan stiker di wajah mereka. Mereka akan merasa lebih nyaman." Jacob merasa sedikit kesal, dan menghela nafas. "Oke, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Charlie tersenyum kecil, meletakkan tangannya di lengannya, dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan lupa bahwa mulai sekarang, kamu tidak sengaja membeli lukisan ini. Dan itu di gerbang Thomson. Ada seseorang yang tidak bisa kau ingat dengan jelas. Seseorang yang tampan menghentikan Anda dan bersikeras menjualnya kepada Anda dengan harga 100 yuan. Setelah itu, jejak aura memasuki pikiran Jacob, diam-diam memaksakan petunjuk psikologis padanya. Hanya ketika orang lain bertanya tentang lukisan itu, petunjuk psikologis ini hanya akan terstimulasi. Yakub mengangguk tanpa sadar. Pada saat ini, sebuah benih telah tertanam jauh di dalam hatinya. Charlie bertanya sambil tersenyum, "Ayah, di mana kamu mendapatkan lukisan ini?" Jacob berkata dengan bersemangat, "Aku mengambilnya. Saya beritahu Anda, menantu saya, jika bukan karena mata saya yang berwawasan luas, lukisan ini masih hidup sampai sekarang. Itu tersembunyi di bawah lukisan palsu lainnya. Di Antique Street, seseorang mencoba membodohi saya dengan kaligrafi dan lukisan selebritas palsu. Mataku sangat beracun, bagaimana aku bisa tertipu oleh penipuan ini? Kemudian saya menemukan bahwa lukisan itu tidak benar, lebih tebal dari biasanya. Saat itu, saya menduga ada misteri lain yang tersembunyi di dalamnya. Jadi saya berpura-pura tertipu dan membeli kembali lukisan palsu itu dengan 5,000 yuan. Setelah saya kembali, saya merobek lukisan itu dari samping seperti ini. Dan ternyata mahakarya dinasti Tang ini tersembunyi di dalamnya." Charlie diam-diam tercengang, mengira sebagai orang tua, ayah mertuanya terlahir dengan bakat membual. Namun, yang dia inginkan adalah penampilan alami Jacob. Dia yakin Victoria tidak akan berani memeriksa latar belakang lukisan ini. Tetapi dia tidak berani mengesampingkan bahwa dia, ayah mertuanya, berbicara omong kosong di luar dan kemudian meneruskannya ke Victoria. Jadi dia memberi Jacob petunjuk psikologis khusus untuk berhati-hati. Melihat ayah mertua telah sepenuhnya memasuki drama, Charlie mengangguk puas. Tampaknya ayah mertua tidak hanya mengingat petunjuk psikologisnya, tapi juga ingat instruksinya untuk membiarkan dia menyombongkan diri dengan santai. Dia tahu bahwa saat ini, jauh di lubuk hati Jacob, dia sangat yakin bahwa lukisan ini diambilnya sendiri. Tapi dia tidak ingin orang merasa bahwa dia benar-benar beruntung. Jadi dia harus mengarang cerita legendaris untuk meningkatkan konten teknisnya dan membuatnya terlihat bagus. Oleh karena itu, Charlie sengaja bertanya ragu-ragu. "Ayah, bukankah itu terlalu membual? Mari kita encerkan sedikit. Katakan pada hati nuranimu, bagaimana lukisan ini bisa muncul?" Jacob tersenyum dan berkata, "Menantuku yang baik mengenalku dengan baik, dan sekilas dia tahu bahwa aku menyombongkan diri." Saat dia berkata, Jacob berkata dengan misterius, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku membeli lukisan ini karena kesalahan. Tapi itu tidak semisterius yang baru saja kukatakan. Yaitu, ketika saya keluar kemarin, seorang pria menghentikan saya di depan pintu Thomson kami. Dia bersikeras untuk menjual lukisan ini kepadaku, dan harga yang diminta hanya 100 yuan.
Menurut saya lukisan ini bagus, meskipun itu karya modern. Ini lebih dari 100 yuan, bukankah sudah jelas dia akan memberi saya diskon? Jadi saya membelinya. Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Oke ayah, cepat cari tempat di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dan jangan terlalu menonjolkan diri, atau Anda sebagai wakil presiden eksekutif mungkin tidak akan bisa terus bekerja." Bab 5603. Saat Boeing 777 yang membawa ketiga tetua itu masih melewati lautan, Jacob, yang begitu bersemangat, memeluk potret yang diberikan Charlie padanya. Dan mengendarai Rolls-Royce culinan dan turun ke lantai bawah Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Pada saat ini, wajahnya penuh percaya diri. Seolah-olah pasukan aneka yang baru saja meraih kemenangan kunci sedang menunggu untuk berdiri dengan bangga di depan pasukan reguler. Di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, Jacob memang agak kurang populer. Kebanyakan orang yang berkeliaran di sini adalah sastrawan dan cendekiawan. Meskipun beberapa orang tidak memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Dan mereka murni berseni, mereka tahu apa itu pengikut. Dia tidak memiliki level profesional, jadi dia datang ke sini untuk bertindak sebagai penghalang dan memberikan lebih banyak masalah kepada profesional saat dia berpura-pura agresif. Orang kedua, tidak apa-apa untuk berpura-pura agresif sepanjang hari. Ini bukan arti, tapi definisi ulang keanggunan. Yang pertama adalah tanah hidup yang sangat diperlukan bagi para sastrawan dan cendekiawan halus. Sedangkan yang terakhir adalah musuh lama para sastrawan dan sarjana halus. Yakub adalah musuh lama yang mendefinisikan ulang ini. Padahal, dia tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Ketika dia melihat orang lain bermain, dia akan mengikuti. Tapi permainannya dangkal dan dia hampir tidak memiliki keterampilan nyata. Orang seperti itu kurang lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelapis di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Tapi dia diizinkan naik ke posisi wakil presiden eksekutif selangkah demi selangkah. Yang tentunya membuat banyak orang iri dan tidak senang, sehingga setiap orang memiliki pendapat tentang dirinya. Presiden Pei juga tahu bahwa Jacob adalah ahli pemalsuan besar paralel. Tapi dia tidak berani menyinggung Yakub. Lagi pula, Jacob sangat dihormati di depan Orvel. Presiden Pei tahu dia tidak bisa menyinggung perasaannya, dan juga ingin memenangkan hati Jacob. Maka barulah dia mengatasi semua pendapat dan membantunya menjadi wakil presiden eksekutif. Namun, orang lain tidak seperti Presiden Pei, yang menginginkan koneksi Jacob. Jadi hanya karena Presiden Pei bisa melahirkan Jacob, bukan berarti orang lain juga bisa menanggungnya. Ketika Jacob memarkir mobil dan datang ke gerbang Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dengan lukisan di tangannya, dia mendengar seseorang di dalam berkata, "Hei, Eksekutif Wilson itu belum menemukan pameran yang bisa ditampilkan, kan?" Satu orang mencibir, Dia tidak tahu kaligrafi dan melukis sama sekali. Di mana dia bisa mendapatkan hal-hal baik untuk berpartisipasi dalam pameran? Jika kamu ingin membawanya untuk dicicipi, apa yang akan dia katakan kepadamu? Dia akan mengatakan bahwa lukisan ini tidak seperti gunung, juga tidak seperti air. Itu tidak terlihat seperti karya terkenal, dan aku bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berkata, "Wakil Presiden kita Wilson hanyalah makanan ringan biasa. Bukankah dia membuat banyak lelucon di sini? Saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikannya dalam sehari. Jika Presiden Pei tidak menghalangi, saya akan menghadapinya." Tegur dia. "Jika dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang layak di pameran ini, saya akan melaporkan dengan nama asli saya dan meminta wakil presiden eksekutif untuk diganti." Ya, yang lain juga bergema, berharap mereka bisa bergandengan tangan untuk memberikan lebih banyak tekanan. Wajah Yakub pucat ketika dia mendengarnya di pintu. Dia masuk dengan marah memegang tabung lukisan, dan berkata dengan wajah tidak senang. "Masing-masing dari kalian seperti wanita tua, yang tidak bisa berhenti mengunyah lidahnya." Tidak menganggapnya serius, salah satu dari mereka melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Oh, Wakil Presiden Wilson, pameran lukisan dan kaligrafi kita akan segera dimulai. Dan Anda, Wakil Presiden Eksekutif, bahkan tidak bisa menunjukkan pekerjaan yang layak.
Bisakah kamu mempercayainya? Ya, seseorang mengipasi api, Wakil Presiden Wilson, meskipun Anda tidak dapat meminjam karya bagus apapun. Kamu setidaknya harus mengambil satu atau dua karya bagus dari koleksimu sendiri untuk berpartisipasi dalam pameran. Sebagai wakil presiden eksekutif kami, bukankah Anda memiliki beberapa koleksi yang layak? Sekelompok besar orang terhasut untuk mengejek Yakub satu demi satu. Jacob berkata dengan dingin, kalian benar-benar tidak tahu rasa hormat. Bagaimana saya, Jacob Wilson, tidak memiliki barang berkualitas tinggi. Hanya saja beberapa lukisan terlalu besar untuk dibawa keluar. Saat ini, Jacob sudah menggantikan dirinya sendiri dengan klien yang dibicarakan Charlie. Ketika orang lain mendengar bualannya, mereka semua mengerutkan bibir dengan jijik. Dan sama sekali tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Jacob tidak banyak bicara, dan langsung meletakkan tabung lukisan di atas meja besar yang digunakan untuk pajangan dan penilaian oleh Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dan berkata, "Ayo, hari ini aku akan membiarkanmu membuka mata dan melihat karya lukisan dinasti Tang." Potong. Wajah kerumunan penuh penghinaan, kaligrafi, dan lukisan tidak mudah dilestarikan. Belum lagi meskipun ada banyak jenis kertas yang digunakan dalam lukisan tradisional Tiongkok. Mereka hampir tidak sekuat kanvas barat, mudah rusak jika terlalu lama. Dan lebih sulit lagi untuk melestarikannya. Hampir semua lukisan yang diturunkan dari dinasti Tang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka telah diwariskan hingga saat ini setelah puluhan generasi dirawat. Sebuah karya dari dinasti Tang ditemukan, dan tentu saja, tidak ada seorang pun di tempat itu yang mempercayainya. Bab 5604. Melihat semua orang mengabaikannya, Jacob mau tidak mau berkata dengan marah. Kenapa? Kamu tidak percaya lagi, kan? Yah, karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah selesai berbicara, dia membuka tabung lukisan, dan gambar Meng Changsheng ditarik keluar. Melihat dia benar-benar mengeluarkan lukisan, semua orang langsung mendatanginya. Namun, semua orang datang ke sini bukan untuk melihat keanggunan lukisan dinasti Tang, tapi untuk melihat bagaimana Jacob membuat lelucon kali ini. Lagi pula, Jacob membuat lelucon, tidak sekali sehari atau 2 hari, itu terlalu di bawah rata-rata biasanya. Namun, saat Jacob membentangkan gulungan itu sedikit demi sedikit, semua orang yang hendak melihat lelucon itu langsung membelalakkan mata. Tidak ada yang menyangka lukisan ini bisa begitu hidup. Namun, karena kebanyakan orang memiliki pendapat tentang Jacob, mereka mulai menanyainya saat ini. Apakah ini gaya lukisan dari dinasti Tang? Mungkin itu ditemukan oleh pelukis realistik modern. Para pelukis yang mempelajari sketsa barat adalah yang terbaik dalam gaya lukisan realistis ini. Saya tidak berpikir itu terlihat seperti dinasti Tang. Gaya melukis, gaya dinasti Tang seharusnya tidak begitu terampil. Ya, jika ada pelukis yang begitu kuat di dinasti Tang, saya khawatir dia sudah lama terkenal. Ketika semua orang bertanya, lelaki tua yang masih mengejek Jacob itu berkata dengan heran. Ya Tuhan, keterampilan melukis penulis ini sungguh luar biasa. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Selain itu, keterampilan melukisnya terlalu kuat. Setiap sapuan kuas sempurna, dan detailnya sangat kaya sehingga keterlaluan. Pelukis yang telah melukis seumur hidup mungkin tidak dapat melakukan sapuan kuas seperti itu. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mempraktikkan sapuan kuas semacam ini. Lagi pula, nenek moyang keluarga Jiang hidup sampai berumur 113 tahun. Yang hampir tidak pernah terdengar di antara orang dahulu, dan leluhur keluarga Jiang tidak tahu cara berlatih. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih melukis. Kebanyakan pelukis tidak bisa mengejar sanjungan. Terlebih lagi, leluhur keluarga Jiang telah menunggu Meng Changsheng kembali selama sisa hidupnya. Selama beberapa dekade, dia melukis potret Meng Changsheng satu demi satu. Dan dia sangat terampil sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Puas, ribuan pukulan, tanpa cacat atau kekurangan, benar-benar sempurna. Orang lain maju, dengan hati-hati mengamati detail potret dengan kaca pembesar. Dan berkata dengan penuh semangat, lukisan ini,
lukisan ini benar-benar lukisan sutra dari dinasti Tang. Teksturnya seperti benda tua pada pandangan pertama, dan sudah pasti tidak palsu. Terlebih lagi, apa yang kamu katakan itu benar. Keterampilan menggambar ini sangat kuat sehingga saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Orang pertama adalah salah satu tokoh terkuat di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill. Dan dia juga merupakan sosok yang relatif bergengsi di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi saat ini. Di kalangan anggota, selalu ada ajakan untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jadi dia juga merupakan pesaing terbesar bagi Jacob di mata. Bahkan Master Tua berkata bahwa lukisan ini memang dari dinasti Tang, dan semua orang menjadi heboh. Semua orang melihat lukisan ini untuk waktu yang lama, dan semakin mereka melihatnya, semakin terkejut mereka, dan semakin bersemangat mereka. Karena di mata mereka, keterampilan melukis lukisan ini telah melampaui semua pelukis dalam sejarah dinasti Tang. Konsep artistiknya juga sangat menakjubkan. Tuan itu bertanya kepada Jacob dengan penuh semangat, "Dari mana kamu mendapatkan lukisan ini?" Jacob menunjuk dagunya ke arahnya, dan berkata dengan nada menghina, "Aku baru saja mengatakan bahwa lukisan ini diambil olehku. Diambil oleh orang idiot sepertimu." Jacob mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku tahu kamu meremehkanku dan selalu merasa bahwa aku tidak memiliki bakat nyata dan pembelajaran praktis tanpamu. Tetapi Anda harus tahu bahwa dalam hidup ini, terkadang Anda tidak hanya melihat bakat nyata dan pembelajaran praktis, tetapi juga keberuntungan sangat penting." Jacob berkata lagi, "Lukisan ini awalnya tersembunyi di lukisan yang sangat tidak mencolok. Akulah, Jacob, yang memiliki mata tajam, dan melihat ada lukisan lain yang menempel di bagian bawah lukisan itu. Jadi saya membeli lukisan ini, kembali, dan merobeknya. Dan ternyata ada lukisan mengejutkan dinasti Tang yang tersembunyi di baliknya. Aku tidak mengacaukannya. Orang-orang dalam lukisan ini terlihat jelas di atas kertas. Yang mana yang pernah kamu lihat? Bisakah lukisan dinasti Tang memiliki pesona seperti itu?" Salah satu dari mereka berseru, "Yakub, kamu benar-benar mengambil lukisan ini." Melihat bahwa dia masih tidak percaya, Jacob naik dan menggulung lukisan itu, dan berkata, "Kamu percaya atau tidak, jangan melihatnya, saya akan menunjukkan lukisan saya dan Anda masih akan mempertanyakan saya." Aku benar-benar terlalu malas untuk menjelaskannya berulang kali. Ketika pemimpin melihatnya, dia langsung berkata dengan sopan, "Jacob, oh tidak, Wakil Presiden Wilson, lukisanmu sangat menakjubkan, bisakah kamu membiarkanku mengapresiasinya lagi?" Jacob bertanya balik, "Kamu bilang lukisanku luar biasa, seberapa menakjubkan?" Sang master berkata tanpa ragu, "Keterampilan melukis yang luar biasa, saya hanya melihatnya dalam hidup saya hari ini." Jacob kemudian bertanya lagi, "Apakah kamu yakin?" "Ya, tentu saja." Tuan itu mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Lukisan semacam ini telah menumbangkan pemahaman saya tentang lukisan dinasti Tang, dan saya memang yakin." Jacob mengangguk puas, menyerahkan lukisan itu kepadanya, dan berkata, "Karena kamu yakin, biarkan kamu melihatnya dengan baik dan cukup melihatnya." Setelah itu, dia melihat ke orang lain lagi, dan berkata, "Lihat, ini adalah cara dua orang dengan bakat nyata untuk berkomunikasi. Tidak seperti Anda tahu bagaimana berkicau dengan orang lain sepanjang hari, mengunyah lidah Anda di belakang punggung orang lain. Dan berbicara dengan orang lain apa yang kamu bicarakan, kamu juga berbicara tentang omong kosong. Faktanya, kamu tidak mengerti omong kosong. Anjing di kepala desa menggonggong 2 kali. Dan anjing-anjing di desa selalu menggonggong." Bab 5605. Dengan persetujuan sang master, potret Meng Changsheng ini segera menimbulkan kegemparan di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jacob akhirnya mendapatkan kembali wajahnya, dan punggungnya menjadi sangat tegak. Presiden Pei bergegas setelah mendengar berita tersebut dan menemukan bahwa lukisan itu benar-benar luar biasa. Jadi dia buru-buru menelepon sekretarisnya dan memintanya untuk mengambil video, ambil gambar detail lukisan itu, dan mengirimkannya ke akun resmi Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi di platform video pendek untuk meningkatkan pengaruh pameran lukisan dan kaligrafi. Tak lama kemudian,
Charlie melihat pengantar lukisan ini di akun video pendek resmi Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dalam video tersebut, sang fotografer menggunakan ponselnya untuk mengabadikan banyak detail lukisan satu persatu. Terutama potret karakter Meng Changsheng yang hidup. Dan selain itu, ada baris tulisan yang ditulis oleh Charlie sendiri. Segera setelah video ini dirilis, itu menyebabkan kejutan besar di lingkaran penggemar akun Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Orang-orang telah melihat banyak lukisan dinasti Tang dalam berbagai bahan. Tapi mereka belum pernah melihat karya dengan gaya ini. Maka sekelompok pecinta kaligrafi dan lukisan pun langsung mulai berkomentar. Dan terus membagikan video ke lebih banyak lingkaran orang dalam. Segera, video ini mendapat banyak perhatian dan lalu lintas di kalangan kaligrafi dan lukisan lokal. Dan itu telah menimbulkan sensasi di area kecil. Charlie segera meminta penanggung jawab platform video pendek untuk melakukan beberapa penyesuaian pada algoritma internal. Untuk memberikan video ini lebih banyak lalu lintas, dan untuk mendorong video ke banyak pengguna lokal Aorus Hill. Untuk membantu video ini memecahkan lingkaran. Perilaku memutus lingkaran seperti ini sangat umum dalam logika algoritma video pendek. Ini dikembangkan untuk secara membabi buta mendorong apa yang diminati pengguna sesuai dengan preferensi pengguna. Dan akan ada hasil yang baik dalam waktu singkat. Namun seiring berjalannya waktu, pengguna selalu melakukan pengurangan. Misalnya, ada 10,000 tag konten berbeda di pustaka konten. Pengguna menggunakan perilaku mereka sendiri untuk menghilangkannya secara bertahap. Pada akhirnya, mungkin hanya ada selusin atau bahkan beberapa tag yang diminati. Informasi yang sesuai dengan tag lain dibentuk oleh algoritma sebagai dinding. Sehingga semakin mempersulit pengguna untuk menerima informasi tentang hal-hal baru. Oleh karena itu, setelah platform video pendek secara bertahap menyesuaikan algoritma, itu tidak akan membabi buta memenuhi preferensi pengguna. Dan sesekali menemukan beberapa konten populer di tag lain untuk mencoba mendorong pengguna yang tidak memiliki tag ini. Setelah pengguna menerima label baru, itu akan berdampak baik pada peningkatan viskositas dan retensi pengguna. Dan beberapa video dengan data konversi yang sangat bagus seringkali menjadi senjata tajam untuk memutus lingkaran. Dan mereka akan menjadi populer secara tiba-tiba. Profesi hukum sendiri merupakan profesi yang sangat tidak populer. Dan kebanyakan orang biasa tidak memperhatikannya, tapi karena Zhang San, seorang penjahat gila, muncul di jaringan China, banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan hukum juga jatuh cinta dengan penjahat itu. Memberikan dorongan untuk video terkait orang gila, ini adalah contoh tipikal untuk memutus lingkaran. Charlie tidak bermaksud membiarkan potret Meng Changsheng memecahkan lingkaran nasional. Tapi masih perlu untuk memecahkan lingkaran di Aorus Hill. Oleh karena itu, dengan bantuan algoritma dan dukungan lalu lintas internal, video ini segera memiliki ratusan ribu penayangan dan bahkan masuk ke daftar hot lokal. Saat Charlie mulai mengukur video ini, dia memperhatikan informasi pesawat yang berangkat dari Argentina dan menuju belahan bumi utara pada perangkat lunak penerbangan. Dia menduga bahwa dan pasti tidak akan mengizinkan ketiga tetua itu mengambil pesawat sipil. Jadi dia mengabaikan semua penerbangan biasa dan hanya fokus pada jet pribadi dan pesawat kargo. Oleh karena itu, dia pertama kali memperhatikan semua jet pribadi dan pesawat kargo yang terbang ke belahan bumi utara. Dan memperhatikan rute mereka. Setelah video ini menjadi populer, sebuah pesawat tertentu berbalik dan terbang kembali ke Argentina di atas lautan. Maka pesawat ini pasti milik ketiga tetua. Saat ini, di tepi Antartika, Victoria juga memperhatikan setiap gerakan Aorus Hill. Sebuah pesawat kargo yang dikirim oleh kantor gubernur militer China pagi ini baru saja terbang di atas Aorus Hill 1 jam yang lalu. Tujuan pesawat itu adalah Luzhu dekat Aorus Hill. Saat melewati Bukit Aorus, penerbangan diturunkan sesuai dengan persyaratan kontrol lalu lintas udara. Ketinggiannya juga cukup untuk menangkap topografi kota dengan jelas. Foto-foto yang diambil di pesawat dengan cepat dikirim kembali ke markas Warriors dan Victoria segera menemukan area kosong melingkar dengan radius beberapa ratus meter di lembah dekat Wan Liu Villa. Dia dapat segera menentukan bahwa Jermo telah meledakkan formasi yang dia tinggalkan di istana Niwan miliknya.
Jermo telah musnah, dan peluang Yeremia untuk bertahan hidup sangat tipis. Victoria mulai khawatir di dalam hatinya, khawatir orang yang memaksa Jermo meledak itu belum mati. Dan bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri. Tentu saja, Victoria juga tahu bahwa dia tidak tahu apakah orang itu sudah mati atau belum. Cara terbaik adalah mencari tahu tentang keluargaan dan mengambil tindakan terhadap keluargaan setelah ketiga tetua tiba di Aurus Hill. Bab 5606. 2 kali dia ingin menghancurkan keluargaan. Seseorang tiba-tiba muncul dalam keadaan darurat dan menyelamatkan keluargaan dari api dan air. Ini membuktikan bahwa pihak lain memang diam-diam melindungi keluargaan. Dan jika orang itu tidak mati, dia akan tetap tinggal di Aurus Hill untuk melindungi keluargaan. Kini, pesawat keluargaan masih terparkir di Aurus Hill, dan dia belum mendengar kabar bahwa keluargaan telah meninggalkan Aurus Hill. Selama 3 tetua tiba di Aurus Hill dan menyerang keluargaan, orang itu pasti akan melompat keluar untuk melindungi mereka. Hanya dengan begitu dia akan dapat membunuhnya, dan kemudian membunuh keluargaan sepenuhnya. Jika ketiga tetua tidak memiliki tuan untuk menghentikan mereka saat mereka memenggal kepala keluargaan, itu akan membuktikan bahwa lawan misterius itu telah mati karena penghancuran diri Jermo. Tepat ketika dia merasa bahwa perjalanan ke Aurus Hill oleh ketiga tetua itu aman, ponsel di depannya tiba-tiba menerima dorongan dari platform video pendek. Untuk ponsel ini, Victoria mengubah alamat e-ponsel dan informasi lokasi. Dan mengubah lokasinya menjadi Aurus Hill, agar bisa mengetahui apa yang terjadi di Aurus Hill secepat mungkin. Sekarang, Charlie meminta platform video pendek untuk memutus lingkaran lukisan Meng Changsheng di Aurus Hill. Dan target audiens dari push tersebut adalah para user lokal yang informasi lokasinya ada di Aurus Hill. Oleh karena itu, Victoria secara alami termasuk dalam hal ini. Saat Victoria melihat dorongan ini, matanya langsung membelalak. Dan seluruh tubuhnya terasa gelap seolah-olah semua darah mengalir langsung ke langit dalam sekejap. Dia pikir dia salah membaca, jadi dia menggosok matanya tanpa sadar. Dan setelah sedikit memulihkan penglihatannya, dia memegang telepon di depannya lagi. Dia melihat dengan saksama dengan rasa takut yang tersisa, dan melihat bahwa bagian depan tweet ini memiliki awalan lokal. Dan judulnya berbunyi, melihat warisan lukisan tradisional Tiongkok Meng Changsheng selama ribuan tahun. Ketika Victoria mengkonfirmasi setiap kata dari judul tersebut, dia sudah terkejut. Segera setelah itu, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa setelah hidup selama 400 tahun, dia masih akan melihat kata Meng Changsheng lagi. Itu tuannya yang meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu dan mengemudikan derek ke barat. Dia dengan cepat mengangkat telepon lagi dan mengklik notifikasi dengan tangan gemetar. Telepon segera beralih ke perangkat lunak video pendek. Dan langsung membuka dan memutar video dari perkumpulan seni lukis dan kaligrafi. Dalam gambar tersebut, Meng Changsheng sedang berdiri di tepi tebing. Dengan rambut panjang, janggut putih, dan jubah tao berkibar tertiup angin. Seluruh pribadinya luar biasa dan menakjubkan. Victoria tanpa sadar menutup mulutnya, matanya penuh ketakutan. Dia sangat bingung, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana potret guru bisa muncul di Aurus Hill? Tapi Tuan telah meninggal selama lebih dari 300 tahun, siapa yang melukis lukisan ini? Segera setelah itu, hatinya seolah dipukul keras oleh seseorang, dia diam-diam berpikir dalam ketakutan. Jadi, setidaknya lukisan ini dilukis sebelum guru meninggal. Saat ini, suara narasi terdengar dari video, seperti yang dinilai oleh para ahli dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill. Potret Meng Changsheng ini, bahan kain sutra yang digunakan, dan cat yang digunakan untuk melukis semuanya sesuai dengan karakteristik lukisan di dinasti Tang. Tingkat lukisan realistik jauh lebih tinggi dari pelukis dinasti Tang lainnya. Dan gaya lukisan dinasti Tang ini masih kosong di bidang kaligrafi dan lukisan domestik. Victoria bahkan lebih ketakutan ketika mendengar ini. Dia sangat gugup dan berkata pada dirinya sendiri, lukisan ini sebenarnya lukisan dinasti Tang. Mungkinkah itu dilukis oleh para murid yang diterima guru dalam 500 tahun pertama? Lalu mengapa lukisan ini muncul di Aurus Hill? Lagi pula,
Kenapa lukisan ini tiba-tiba keluar hari ini? Jermo tewas dalam ledakan kemarin, dan Yeremia menghilang kemarin. Hari ini, sebuah lukisan guru tiba-tiba muncul di Aurus Hill. Omong-omong, Victoria tiba-tiba berseru dengan panik, "Ups! Orang itu tahu identitasku. Dia pasti sudah tahu identitas saya yang sebenarnya dan segala sesuatu tentang saya. Jadi dia sengaja mengeluarkan potret guru untuk memperingatkanku." Memikirkan hal ini, Victoria tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, dan berteriak keras. "Siapa kamu? Jika Anda adalah murid pertama yang diterima oleh guru dalam 500 tahun. Kalau begitu kamu telah hidup selama hampir 1000 tahun sekarang. Mungkinkah Anda sudah meminum pil 100 putaran 1000 pengembalian? Jika itu masalahnya, aku tidak punya keluhan denganmu. Dan aku bahkan pergi ke sekolah yang sama seperti yang kamu atur oleh guru. Mengapa kamu menargetkanku di mana-mana? Apakah Anda ada hubungannya dengan keluargaan? Jika kamu ada hubungannya dengan keluargaan, kamu bisa memberitahuku dengan jelas, paling buruk. Saya tidak akan menyentuh keluargaan lagi, dan saya tidak akan mencari rahasia umur panjang. Tapi kenapa kamu bersembunyi di kegelapan dan terus mengincarku?" Mengatakan ini, Victoria telah pingsan. Selama bertahun-tahun, dia merahasiakan identitasnya. Karena takut dunia luar tahu bahwa dia telah hidup selama 300 atau 400 tahun. Namun, sekarang dia tiba-tiba melihat potret guru muncul di Aurus Hill. Dia merasa seolah-olah seseorang telah merobek daun aranya, membuat semua penyembunyiannya hilang tanpa jejak. Dia panik seperti ayam tanpa kepala, dan berteriak histeris. "Juga, bagaimana Anda tahu identitas saya? Apakah Anda tahu segalanya tentang saya sejak lama? Atau apakah kamu belajar segalanya tentang aku dari Jermo dan Yeremia? Aku ingin tahu seberapa kuat kamu, sehingga kamu bisa menahan penghancuran diri Jermo. Juga, apakah Anda mengancam saya dengan merilis potret guru sekarang?" Bab 5607. Sudah lebih dari 300 tahun bagi Victoria, dan dia tidak pernah setakut sekarang ini. Rasa takut yang aneh itu melonjak ke dalam hatinya seperti banjir yang membuka gerbangnya seketika. Membuatnya merasakan jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Meskipun dia hidup sampai 400 tahun. Meskipun kekuatannya menjadi semakin kuat saat dia hidup. Keberaniannya menjadi semakin kecil saat dia hidup. Selama bertahun-tahun, dia paling takut pada dua hal. Salah satunya adalah dia akan menjadi tua dan mati, dan yang lainnya adalah identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, ada banyak anggota Warriors namun tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui identitas dirinya. Kecuali 4 Earl, sisanya, tanpa kecuali, semuanya dari keluarga Wu. Dan anggota keluarga Wu itu semuanya adalah keturunan suku Victoria. Orang-orang ini mengandalkan Victoria untuk hidup mewah. Jadi kesetiaan mereka padanya juga sangat tinggi. Adapun beberapa pengkhianat dalam keluarga Wu, Victoria tidak pernah berhati lembut kepada mereka. Dia akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Adapun mereka yang kejahatannya tidak layak dihukum mati, dia akan membuat mereka terbunuh juga, dan pergelangan tangannya cukup keras. Selain itu, dia juga memiliki keraguan tentang keluarga Wu. Keluarga Wu hanya tahu bahwa dia memiliki kesaktian yang hebat dan memperoleh umur panjang. Tapi mereka tidak tahu dari mana dia belajar. Keempat Earl itu sama, mengetahui bahwa dia telah hidup selama 400 tahun, tetapi mereka tidak tahu siapa tuannya. Sementara Victoria ketakutan, dia juga memikirkan hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa Yeremia tidak mati, tapi membocorkan informasinya ke musuh rahasia. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak pernah memberitahunya siapa tuannya. Selain dirinya, hanya ada 3 orang di dunia ini yang mengetahui bahwa dia memiliki seorang guru bernama Meng Changsheng. Salah satunya adalah Meng Changsheng sendiri. Yang lainnya adalah Warren, seniornya yang pernah sangat dia cintai. Yang lainnya adalah putri Warren, Maria. Memikirkan hal ini, Victoria tiba-tiba melebarkan matanya. Mengertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. "Maria, mungkinkah kamu membocorkan informasiku?" Memikirkan hal ini, Victoria segera mengingat detailnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Terakhir kali saya mengirim seseorang ke Maria ditangkap.
Dia dibantu oleh seorang ahli, dan dia lolos tanpa cedera. Penjaga kavaleri Siprus menghilang, dan tidak lama setelah itu, Jarvis meninggal di stasiun tentara yang tewas di Siprus. Dan seluruh prajurit dan penjaga yang mati di stasiun juga menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Maria benar-benar menemukan pendukung? Lalu, dari mana potret master itu berasal? Maria tidak pernah bertemu guru, tidak mungkin dia tahu seperti apa guru itu. Jadi potret itu tidak akan pernah bisa dibuat olehnya. Mungkinkah orang yang membantunya adalah penulis potret ini? Segera, dia merasa bahwa ide ini tidak mungkin, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, orang misterius ini lebih seperti pendukung An daripada pendukung Maria. Keluargaan sepertinya dijaga sepanjang jalan. Karena dia sangat peduli dengan keselamatan keluargaan. Bagaimana dia bisa memisahkan dirinya dari Eropa Utara untuk melindungi Maria? Tapi jika Maria tidak membocorkan identitasku, dari mana orang itu berasal? Apakah dia tahu identitasku? Mungkinkah setelah Tuan membawa kami masuk, dia pergi menemui guru dan mengetahui keberadaan saya dari guru. Tapi, setelah bertahun-tahun, mengapa dia memilih untuk muncul saat ini daripada muncul sebelumnya? Yang lebih tidak bisa dijelaskan adalah jika orang ini benar-benar murid yang diterima guru dalam 500 tahun terakhir. Kalau begitu dia juga bisa dianggap sebagai seniorku, Victoria. Kekuatannya pasti di atasku, orang yang begitu kuat. Mengapa dia harus melindungi keluargaan? Keluargaan, apa hubungannya dengan dia? Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Victoria. Dan dia berseru kaget, apakah dia ingin menemukan rahasia umur panjang juga? Memikirkan hal ini, Victoria mengerutkan kening lagi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia juga ingin menemukan rahasia umur panjang, maka dia seharusnya tidak melindungi keluargaan. Bab 5608. Untuk sesaat, segala macam petunjuk yang tidak jelas melintas di benaknya. Membuat Victoria merasa otaknya tidak cukup untuk memproses semua ini. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan, yaitu saat pihak lain mengeluarkan lukisan itu. Jelas bahwa itu untuk mengirimkan sinyal peringatan kepada Victoria. Jika Victoria terus mempertahankan keluargaan, pihak lain pasti akan membalasnya. Ini membuat Victoria memikirkan Jermo yang tewas dalam ledakan itu. Dan mau tak mau berkata, ngomong-ngomong, Jermo menemukan senjata ajaib begitu dia tiba di Aurus Hill. Dan itu bahkan bisa menyebabkan guntur. Sekarang sepertinya ini bukan keberuntungan Jermo. Tapi pihak lain sudah memasang jebakan untuknya. Jika ini masalahnya, maka dia telah menunggu untuk membunuh orang yang kukirim. Dan dia tahu bahwa saya pasti akan mengirim master yang mahir dalam aura. Jadi sengaja menggunakan senjata sebagai umpan untuk memikat orang-orangku ke dalam perangkap mereka. Memikirkan hal ini, Victoria tidak lagi peduli memilah-milah petunjuk dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia hanya ingin segera memanggil ketiga tetua itu kembali. Karena lawan bahkan tidak takut pada penghancuran diri Jermo. Ketiga tetua itu mungkin bukan lawannya. Jika ketiga orang ini tiba di Aurus Hill dan dijebak oleh pihak lain untuk membunuh mereka semua, bukankah dia akan menderita lebih banyak kerugian? 3 dari 4 Earl besar telah menghilang. Dan jika ketiga tetua itu pergi, Warriors dan akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya dalam hal aura. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa sekarang pihak lain merilis potret tuannya. Itu seharusnya hanya menjadi peringatan baginya. Jika dia segera mengirim ketiga tetua ke Aurus Hill, bukankah sudah jelas bahwa dia akan melawan pihak lain sampai akhir? Dengan cara ini, itu akan membuat marah pihak lain. Tak berani menunda, Victoria langsung mengangkat telepon satelit dan menelepon Ravendor di pesawat. Pada saat ini, Ravendor baru saja menenangkan ketakutan ketiga tetua terhadap pesawat untuk sementara waktu. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Victoria, dia segera menjawab telepon tersebut, dan berkata dengan hormat. Tuanku, apa perintahmu? Victoria berkata tanpa ragu, misi dibatalkan, segera berbalik dan kembali. Ravendor dengan cepat mengangkat telepon dan berjalan ke belakang pesawat Boeing, dan bertanya dengan takjub. Tuanku, mengapa Anda membatalkan misinya?
Tiga tetua akhirnya meninggalkan bea cukai, dan mereka akan pergi ke Aurus Hill untuk mencari tahu apa yang terjadi. Victoria memarahi dengan suara dingin, aku menyuruhmu kembali dan kamu akan kembali. Siapa yang memberimu nyali untuk mempertanyakan keputusanku? Ravendor meneteskan keringat dingin, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan berkata dengan ketakutan. Saya berbicara terlalu banyak, dan saya harap Tuhan akan menebus kesalahan, yakinlah. Saya akan membiarkan kru kembali ke penerbangan. Setelah menutup telepon, Ravendor bergegas ke kokpit. Melewati area tempat ketiga tetua beristirahat, Brovnen bertanya. Ravendor, apa yang terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan kami kembali? Ravendor menyadari betapa bodohnya dia barusan, bertanya kepada Tuhan di telepon mengapa Anda ingin membatalkannya. Di antara 3 tetua di depannya, mana yang tidak kuat? Semua yang dia katakan kepada Tuhan di telepon tidak bisa lepas dari telinga mereka. Jadi tentu saja tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyebutkan rahasia apapun di telepon. Jadi, dia buru-buru berkata kepada mereka bertiga, Tuhan tiba-tiba mengatakan bahwa misinya dibatalkan. Tapi para junior tidak tahu alasan spesifiknya. Saya akan memberitahu kru tentang situasi spesifiknya. Mari kita tunggu sampai kita kembali dan melihat Tuhan, dan kemudian kita akan melihat apa yang dia katakan. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Bukannya mereka ingin pergi ke Aurus Hill untuk menyelesaikan tugas. Mereka hanya berpikir bahwa Tuhan membangunkan mereka dari retret untuk membiarkan mereka menyelesaikan tugas penting ini. Meski retret mereka terganggu, selama tugas selesai, Tuhan pasti akan menghadiahi ketiganya, dan mereka dapat terus mundur dengan ketenangan pikiran. Namun, Tuhan tiba-tiba meminta mereka untuk kembali, yang berarti mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Mereka bahkan mungkin memasuki keadaan darurat siaga setiap saat. Begitu mereka memasuki kondisi ini, mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke retret penuh lagi. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka bisa melihat keraguan dan ketidakpuasan di mata masing-masing. Tapi di pesawat yang membuat mereka gelisah ini, tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Segera, di bawah instruksi Ravendor, kru melamar ke kontrol lalu lintas udara untuk rute kembali ke Buenos Aires. 5 menit kemudian, kontrol lalu lintas udara menyetujui permohonan pengembalian pesawat. Kemudian, Boeing 777 menggambar lingkaran besar di atas lautan, berbalik, dan terbang menuju bandara asalnya. Saat ini, Charlie, yang telah memantau banyak pesawat, tiba-tiba menemukan bahwa sebagian besar pesawat lintas samudera sedang bepergian dalam garis lurus. Tapi hanya satu pesawat yang menyelesaikan putaran 360 derajat di langit dan meninggalkan peta lintasan melingkar. Terbang ke arah Buenos Aires. Melihat pemandangan ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa, rencana kota kosongnya berhasil. Bab 5609. Pesawat dari 3 tetua berbalik. Dan Charlie langsung merasakan pergantian situasi di hatinya. Di depan sarang prajurit, meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia mampu menang beberapa kali melawan mereka dengan cara yang berbeda. Sekarang, Warriors dan tidak hanya kehilangan 1 garnison tentara yang tewas, tapi juga kehilangan 3 Earl. Lebih penting, rencana kota kosong ini sudah mulai membuat Victoria melempar tikus. Charlie telah berspekulasi tentang hati Victoria. Meski belum pernah bertemu dengannya, dia bisa merasakan beberapa ciri wanita ini. Yang satu pada dasarnya curiga, dan yang lainnya sangat berhati-hati. Jika bukan karena sifat curiga, tidak mungkin menggunakan nepotisme. Dan inti dari seluruh Warriors dan akan berada di tangan keluarga Wu. Jika bukan karena sangat berhati-hati, tidak akan pernah mungkin untuk terus berusaha menyembunyikan identitas seseorang. Karena takut orang luar akan mengetahui tentang diri sendiri. Oleh karena itu, semakin Anda memiliki kepribadian seperti itu, semakin sedikit Anda berani berjudi. Justru karena inilah Charlie menyimpulkan bahwa begitu potret Meng Changsheng keluar, dia pasti tidak akan berani datang ke Aurus Hill lagi. Charlie menghela napas lega, dan berencana menelepon Maria untuk menyampaikan kabar baiknya. Sehingga membuatnya merasa lebih nyaman.
Tanpa diduga, begitu dia mengangkat telepon di sisinya, panggilan Maria datang lebih dulu. Charlie menjawab telepon, dan mendengar Maria berkata di ujung lain telepon. Tuan muda, saya baru tahu ada Boeing 777 yang lepas landas dari Buenos Aires. Dan tiba-tiba berbalik. 3 tetua seharusnya berada di pesawat itu. Charlie bertanya dengan heran, apakah kamu juga memperhatikan pesawat itu? Maria berkata, saya telah memperhatikan situasi penerbangan di Amerika Selatan. Setelah melihatnya, aku segera meneleponmu. Panggilan telepon ini agak berlebihan, sepertinya tuan muda sudah memperhatikannya. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak mubazir karena kita berdua memperhatikan pesawat yang sama. Itu membuktikan bahwa tebakan kita tidak mungkin salah. Ketiga tetua itu pasti dipanggil kembali oleh Victoria. Maria terkikik, dan berkata, tuanku memang ahli strategi yang baik. Setelah menyanyikan, strategi kota kosong, itu tidak hanya menghilangkan kebutuhan mendesak yang mendesak, tapi juga menimbulkan ketakutan di Victoria. Dibandingkan dengan perahu jerami Zhuge-Liang yang meminjam panah saat itu tidak jauh lebih buruk. Wajah Charlie agak panas, dan dia berkata, Nona Lin, tolong jangan puji aku. Bagaimana saya bisa layak dan berani dibandingkan dengan Tuan Zhuge? Tidak mungkin memiliki kekuatan Tuan muda. Maria tidak terus mengembangkan masalah ini, tetapi bertanya kepada Charlie. Aku tidak tahu apa rencana Tuan muda selanjutnya. Charlie berkata, saya tidak punya rencana untuk saat ini. Di Bukit Aorus, saya berencana untuk bertemu kakek nenek, dan inilah saatnya bagi saya untuk mengklarifikasi keluhan selama bertahun-tahun secara langsung. Maria setuju dan berkata, Tuan muda memang harus pergi menemui mereka. Dari tadi malam sampai sekarang, percayalah, mereka telah menunggumu untuk muncul lagi. Charlie melihat waktu, dan belum tengah hari, jadi dia berkata. Pertempuran kemarin memang melelahkan, dan sekarang Victoria telah menarik ketiga tetua ke sarang Warriors dan akhirnya aku bisa bernapas lega. Saya akan beristirahat di rumah pada sore hari, dan saya akan pergi menemui keluarga kakek saya pada malam hari. Bab 5610. Maria setuju, Tuan muda telah mengalami terlalu banyak dari tadi malam hingga sekarang, jadi Anda benar-benar harus beristirahat dengan baik. Kemudian, dia berkata dengan lembut, dalam hal ini, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah Tuan muda menangani masalah ini, jika kamu masih ingin melihatku, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Charlie berkata, saya akan mulai malam ini. Pergi ke villa setengah gunung Cem Elises untuk bertemu kakek nenek saya. Nanti, saya akan membawa ramuan dan mengunjungi si Jin Villa. Karena saya berjanji kepada 3 pria tua hari ini bahwa saya akan memberi mereka kesempatan. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka menungguku terlalu lama, terutama kakek Ethan. Kondisi fisiknya sudah membuatnya sulit untuk menunggu lebih lama lagi. Maria mendengar bahwa Charlie akan pergi ke Zijin Villa malam ini, dan bertanya dengan semangat. Apakah kamu benar-benar akan mengunjungi Zijin Villa malam ini? Charlie berkata dengan tegas, tentu saja, tetapi itu juga tergantung pada apakah tidak nyaman bagi Nona Lin dan ketiga pria tua itu. Jika tidak nyaman, Anda dapat memilih hari lain. Nyaman dan benar-benar nyaman, tentu saja nyaman. Aku bisa menerbangkan helikopter ke pemandian air panas Cem Elises untuk menjemputmu. Charlie berkata sambil tersenyum, Nona Lin tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya akan menyetir sendiri ke sana pada malam hari. Jika Nona Lin tidak ingin para pelayan Zijin Villa melihatnya, biarkan mereka menghindarinya terlebih dahulu. Maria buru-buru berkata, Tuan, datang malam ini tidak sama dengan pergi pagi ini. Para pelayan tidak harus menghindarinya terlebih dahulu, kecuali. Charlie bertanya tanpa sadar, kecuali apa? Maria berkata dengan malu-malu, kecuali Tuan muda ada di sini malam ini, jadi dia tidak akan pergi. Charlie buru-buru berkata, bagaimana bisa, Nona Lin, jangan khawatir. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama, lalu biarkan ketiga lelaki tua itu tinggal di halamanmu yang lain. Meskipun Maria di ujung telepon tersipu, mulutnya tidak bisa menahan cemberut. Mengeluh, apakah Tuan muda benar-benar bingung? Atau dia pura-pura bingung?
Tuan muda bisa bermain-main dengan Victoria. Apakah kamu tidak tahu kebenaran tentang apakah pria dan wanita harus menerima atau tidak? Terlebih lagi, kamu melihat semuanya tadi malam. Jika kamu lahir di masa lalu, kamu sangat dekat dengan seorang pria tetapi kamu tidak bisa menikah. Saya khawatir satu-satunya cara bagi saya adalah dengan menceburkan diri ke dalam sumur. Meskipun Maria telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Di tulangnya, dia masih sama dengan Maria saat meminum Evergreen Pill. Bahwa Maria sangat percaya sejak dia masih kecil bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Jadi ketika Charlie tiba-tiba muncul dari kolam air panas, dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa Charlie lah yang tidak akan menikah dalam hidup ini. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan desahan pada Charlie di dalam hatinya. Tuan, apakah kamu tidak tahu itu, dalam hal cinta, alasan, dan segalanya? Satu-satunya cara bagiku adalah menikah denganmu. Ini adalah pertama kalinya saya hidup selama lebih dari 300 tahun. Jadi saya secara alami berharap untuk menikah dengan orang yang saya cintai. Guru telah melihat semua cintaku. Jika Anda tidak menikah dengan saya, bagaimana Tuan akan membuat saya berperilaku di masa depan? Jika majikan bersedia menikahi saya, maka saya dapat sepenuhnya memahami hukum dan peraturan saat ini. Karena tuannya sudah menikah, dan saya tidak menuntut majikan untuk dinikahkan oleh seorang mak comblang. Selama Tuan mau beribadah bersamaku di hadapan singgasana rohani Ayah, dan beritahu Ayah bahwa Tuan telah menikah denganku. Kalau begitu aku bersedia tinggal bersamamu sebagai budak selama sisa hidupku. Jika Tuan muda tidak mau menikah denganku, maka aku tidak akan menikah dalam hidup ini.